Selasa 22 Mei 2023 jam 6 pagi, sebagian umat Katolik Santo Pius X Gisting bersama dengan para postulan dan novis Santo Yohanes Gisting dan imamnya, saya pribadi, Romo Susanto dan Romo Chenli, mempersembahkan misa requiem untuk Romo Alexander Sabtotianto yang meninggal di Jakarta. Penghormatan selanjutnya dilakukan di SMA Yosudarso Metro. Silakan menyaksikan ikut ini.
Sesudah jenazah disemayamkan di aula SMP SMA Yosudarso Metro yang dihadiri oleh begitu banyak umat, baik warga sekolah, para guru dan siswa SMP SMA Yosudarso Metro, dilanjutkan dengan ibadah dan doa-doa dan nyanyian penghormatan serta kesan-kesan pertama dari guru, dari pastor paroki, pastor Kristianto, dan pastor paroki Hati Kudus Metro, dan kemudian dari Romo Sukamto sebagai Superior SIY wilayah Lampung. Silahkan mendengarkan dan menyaksikan berikutnya. Romo kita tercinta, Bapak Ayah kita, khususnya bagi sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Leo Wihon. Meskipun berita tentang kematian Romo Sabto mengejutkan kita, tetapi kita tidak boleh kehilangan arah. Kita tidak boleh kehilangan harapan. Dan dalam kebersamaan pada malam hari ini, kita diundang untuk terus menatap pengharapan itu di dalam iman kita sebagai orang-orang Kristiani. Maka dari itu, dalam kebersamaan dengan Romo Sabto yang hari ini, pada malam hari ini sudah hadir bersama kita, mari kita mohon kerahiman dan belas kasih Tuhan supaya saudara kita ini pada akhirnya dipersatukan dengan Allah di surga. Kita ini sejenak kita sadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita yang senantiasa melimpahkan kerahiman dan belas kasih-Nya. Dan kita mohon agar saudara kita ini sampai kepada Allah sendiri. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya." Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Ku, dan milik-Ku adalah milik-Mu. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepada-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Oleh semua orang. Tetapi yang menarik dari bacaan Injil hari ini,
yang sengaja saya bacakan untuk menyambut kehadiran Romo Sabto di tempat ini, kita boleh yakin dan percaya bahwa ada kehidupan kekal yang siap menyambutnya, yang siap untuk diterimanya. Apa yang dialami, diperjuangkan selama hidup di dunia ini, pada akhirnya itulah yang memang sudah harus berakhir, tetapi ada kehidupan baru dalam iman Kristiani kita percaya, yakni kehidupan kekal. Sebagaimana Yesus sendiri tadi sampaikan kepada kita bahwa Dia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah dipercayakan kepadanya. Dan yang menarik lagi adalah Yesus sendiri mengatakan, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Ketika mencoba mendengar merenungkan sabda ini, saya mencoba untuk membayangkan barangkali inilah pula yang dikatakan oleh Romo Sabto, yang dengan mantap mengatakan, "Bapa, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan." Tadi kita sudah mendengar riwayat hidup Romo Sabto, bagaimana perjalanannya, bagaimana ia sendiri berusaha untuk terus menekuni persembahan dirinya itu sebagai seorang SCY dengan berbagai macam tugas yang ia jalankan. Dan saya yakin itulah persembahan hidup yang luar biasa. Itulah caranya untuk melakukan apa yang oleh Allah sendiri percayakan melalui cara hidup yang dipilihnya. Maka dari itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mari dengan penuh keyakinan, penuh pengharapan, kita pasrahkan, kita kembalikan saudara kita ini ke hadirat Allah yang Maha Rahim, seperti Yesus sendiri tadi mengatakan kepada Bapa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau." Kita percayakan saudara kita ini supaya dia juga dipermuliakan bersama persekutuan para kudus di surga. Kita ambil sejenak, kita rasakan sabda Tuhan kita, dan kita memegang belas kasih Tuhan bagi saudara kita. Kuasa telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati dan akan membangkitkan juga tubuh kita yang fana ini untuk kehidupan kekal. Maka marilah dengan penuh iman kita mohon kepadanya. Bapa yang kudus, saudara kami Romo Alexander Sabto Dwihanto SCY telah dibaptis dalam nama Putramu. Ia telah mati pula bersama Kristus dalam pembaptisan. Maka bangkitkanlah ia bersama Kristus yang menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan kami. Semoga saudara kami ini mengalami hidup baru dalam Kristus, pokok keselamatan kekal kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang kekal, Putramu mengajak orang yang bertobat untuk masuk dalam Firdaus. Ampunilah dan berbelas kasihlah kepada saudara kami Romo Alexander Sabto Dwihanto SCY ini yang telah berpulang kembali kepadamu. Demi kerahiman dan belas kasih-Mu, hapuskanlah segala dosa dan pelanggarannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Kuatkanlah mereka dan hiburlah mereka agar pada masa duka dan kesesakan ini mereka semakin menaruh pengharapan kepadamu saja, satu-satunya Allah yang benar dan kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh umat yang hadir di sini. Allah Bapa kami, melalui Putra Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengenal bahwa Engkau adalah Allah orang hidup, bukan orang mati. Semoga kami semakin mengimani Engkau dalam kehidupan kami dan mengutamakan Engkau lebih dari apapun juga di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapa yang penuh kasih, terimalah saudara kami ini dalam kerajaan dan hiburlah kami dari segala kesesakan dan penderitaan kami. Semoga kasih-Mu selalu terpancar dalam hidup kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan menghantarnya kepada putranya Yesus Kristus, kita doakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, yang penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita satukan doa-doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, bukalah pintu surga bagi saudara kami Roma Alexander Sabto Wihanto PSC yang telah berpulang kepada. Karena kerahiman dan belas kasih-Mu kami yakin bahwa Engkau sendiri yang berkenan menerima saudara kami ini dalam kerajaan. Sebab kami percaya bahwa di sanalah tempat kediaman kami yang sejati. Semoga keluarga yang ditinggalkan rela melepaskan saudara kami ini dengan tabah hati, dan dampingilah kami selalu agar kami senantiasa mencari Engkau dalam kehidupan di dunia ini, agar kelak kami pun boleh memasuki kerajaan yang kudus. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan Ibu kita akan dengarkan. Jalan Tuhan. Dan saat lapar, di sela-sela jam istirahat, Romo Sigit ngobrol dengan saya dan memberikan pesan untuk kita semua yang berkarya di pendidikan Yosudarso. Ibu, yayasan dan kongregasi sudah memberikan sarana pendidikan yang begitu megah. Kalau bukan kita yang mengembangkan, siapa lagi? Ayo semangat. Terus isilah sekolah itu dengan semua kegiatan yang memajukan sekolah. Waktu itu sembari ngopi di bawah
pohon di rumah retret di Tanjung Selong itu. Dan memang sesudah acara resmi dalam rapat, kemudian ada kata-kata yang mengesankan dan itu teringat sekali di benak saya, dan ini baik jika disampaikan juga untuk teman-teman semua. Apapun jenis pelayanan kita, khususnya kita yang melayani di dunia pendidikan, lakukanlah dengan hati. Beliau meyakini apapun yang kita lakukan, jenis pelayanan yang kita lakukan, kalau dilakukan dengan hati, pasti tidak ada motif lain selain pelayanan yang tulus. Itulah kalimat yang melekat di benak saya di antara pembicaraan yang begitu banyak, di antara obrolan yang begitu banyak. Karena memang konsen beliau saat ini untuk pembenahan di segala aspek di Yayasan Pendidikan Katolik Leo Dihong. Jadi itulah pesan dan pesan yang saya terima, kemudian saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Selama jalan Romo Sabto, karya Romo Sabto dan teladan Romo. Setiap kali Romo Sabto pulang, sebelum berangkat dia pasti telepon saya. Jika masih juga, Romo saya mau pulang, nanti di rumah saya akan misa. Siang Romo, memang lagi misa paroki. Siang, selalu begitu. Di antara banyak Romo yang berasal dari Jali dan dari paroki lain, Romo Sabto itu meskipun menurut saya orang pejabat keras tertinggi, tetapi beliau selalu begitu. Dan bahkan ketika ada apapun Romo Sabto ini, ya, itulah yang saya suka sebagai pastor paroki. Maka yang kedua, saya telisik belakang Romo yang begitu mudah untuk disambati. Saya sebagai pastor paroki di dalam dulu dan sekarang di metro ini, lebih saya selalu nyambat Romo Sabto untuk perayaan hari besar, Natal atau Paskah. Ketika di dalam saya beralasan Romo sekalian pulang dan kemudian jalan, itu alasannya oke, siap. Bahkan ketika saya menjadi belum juga, dan bulan itu pun sempat pulang sebagai langsung juga. Di metro juga kemarin Paskah pekan suci, hari suci, Romo Sabto juga membantu. Beberapa umat lalu komentar waktu ketemu kisah Mei pertama dan terakhir. Sebagai seorang pribadi, saya merasa kehilangan karena meskipun hanya beberapa kali ketemu, meskipun ketemunya juga di pastoran, di rumah beberapa kali karena urusan sudah sering. Tetapi beliau sungguh pribadi yang sederhana tetapi rendah hati, tidak sombong dan rajin mengaku. Aku terharu beliau nangis pada Pak Sandion. Kenangan muncul tiba-tiba ketika kemarin saya mendengar dengan kaget dari keluarganya SMS atau WA itu. Saya baca berulang kali, ini Romo Sabto atau saudaranya Romo Sabto yang meninggal. Itu pikir saya karena dari keluarga yang di dalam. Lalu Romo Sabto kok bisa? Tapi ya itulah. Banyak kenangan pribadi saya dengan Romo Sabto, tetapi bahwa saya menyimpulkan Romo Sabto adalah Romo yang baik, Romo SC yang baik, yang sungguh-sungguh meskipun saya tidak dekat tetapi ada relasi mendalam, maka
saya kemarin betul-betul pokoknya aku kudu melu nang Palembang sampai pemakaman. Karena saya merasa sebagai seorang pribadi, entah bagaimana Romo Sabto bisa membangun relasi yang begitu dalam. Minimal dengan saya itu siapa? Para Romo, para brother, para suster, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang saya kasih, yang saya hormati, Tuhan, selamat malam berkat Tuhan. Saya sebagai superior wilayah Lampung mengucapkan pertama-tama terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para romo, para pater, saudara semua, para suster, brother, Buddha, anak-anak sekalian atas simpati, empati, rasa seperasaan, hati sehati, pikir sepikir dalam suasana ditinggalkan oleh Romo Sabto. Apa yang Anda lakukan, kehadiran Anda sekalian di sini sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kami untuk menerima situasi yang tidak mudah ini. Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu, kata kitab suci. Dan itu sabda Tuhan itu memang demikian, dan membuat kita tidak bisa lain kecuali memang ya jalan Tuhan memang beda dengan jalan kita. Kemauan Tuhan tidak sejalan dengan kemauan kita. Kepergian Romo Sabto membuat setidaknya saya seperti disobek begitu, kalau hati itu tersayat begitu, sangat menyakitkan. Saya bisa nangis di kamar mandi sendirian. Mengapa itu bisa terjadi? Karena memang Romo Sabto adalah sosok yang tadi sudah disebutkan oleh Romo Kris dan juga kita kenali dalam kurikulum vitae, tetapi tentu misteri hidup, kekuatan hidup dan daya hidup Romo Sabto tidak cukup kita ungkapkan sedemikian itu. Jauh lebih dari itu, dan setiap orang punya pengalaman masing-masing. Romo Sabto itu luar biasa. Romo Sabto itu sangat baik, sangat menuju kebenaran, dan dia menghidupi apa artinya hidup suci itu sebagai seorang terpanggil. Romo Sabto tidak bisa diungkap kebaikannya dengan kata-kata saya kalau menurut saya. Dia luar biasa. Malam ini saya juga mewakili pater provinsial yang tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, menitipkan salam untuk Anda sekalian. Terima kasih yang sebesar-besarnya, ungkapan hati yang sedalam-dalamnya dari pater provinsial atas solidaritas, empati, simpati Anda semua menerima Romo Sabto selama hidupnya dan juga menerima Romo Sabto malam ini. Semoga kebaikan Anda semua akan menjadi rahmat dan berkat yang mengantar Romo Sabto dalam perjalanan abadi, menemukan kebahagiaan bersama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang diimaninya. Saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, Romo Sabto ketika ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa, sudah meninggal, memulai perjalanan abadinya sampai ke peristirahatan terakhir hari Kamis yang akan datang di pemakaman Caritas. Bagi saya, bagi kita semua, merupakan satu saat yang penting untuk kita manfaatkan pada malam hari ini. Kontrator saya, Romo, dalam email, dalam WA maksud saya ya,
Romo Sabto tidak mampir ke metro, saya tidak bisa menjawab WA itu. Kemudian tidak sampai berhenti di situ. Romo itu kemudian WA di grup umum, dan juga kalimatnya masih sama. Sayangnya kalau Romo Sabto tidak mampir ke metro, dan itulah yang rupanya menyentuh hati para Romo, sehingga perjalanan Romo Sabto sampai ke tempat ini. Akhirnya Romo Sabto sampai metro. Saya memaknai Romo Sabto sampai di sini ini keinginan Romo Sabto. Romo Sabto punya hati yang sangat mendalam dalam karya di sini. Hati, pikiran, jiwa, seluruh tenaganya itu salah satunya tercurah di tempat ini. Tercurah di dalam hati saudara-saudari sekalian. Maka kejadian sakitnya yang membawa dia sampai kepada kematiannya itu menyisakan sebuah peristiwa yang bagi Romo Sabto masih mengganjal. Makanya kesempatan malam hari ini, kebersamaan kita malam hari ini, saya maknai Romo Sabto ingin berpamitan pada kita semua. Dia akan mengadakan perjalanan abadi, dan ini peluang juga bagi Romo Sabto memberi kesempatan kepada kita untuk menyampaikan selamat jalan Romo Sabto. Sekalipun kami berat, kami tidak mudah untuk menerima kenyataan ini. Sebagai orang beriman, kami akhirnya pasrah. Kami juga mengikhlaskan apa yang Romo terima pada hari ini, pada malam hari ini. Kami berharap bahwa perjumpaan malam ini di tempat ini dengan Romo Sabto menjadi saat yang baik bagi Romo Sabto juga untuk mengatakan dalam hati yang terdalam Romo Sabto, selamat jalan, selamat tinggal. Anda semua, kita semua, kami semua. Romo Sabto bisa mengatakan itu, tetapi juga Romo Sabto bisa mengatakan saya minta maaf kalau saya punya kesalahan. Dan malam hari ini juga Romo Sabto bisa melepaskan itu semua. Dan kami tentu sangat ikhlas memberi maaf, juga mengikhlaskan apa yang belum Romo Sabto buat, tapi Romo Sabto menginginkan melakukan itu. Dan tentu saja dari kesan yang tadi diungkapkan, kesempatan malam ini juga menjadi sebuah titik pesan yang luar biasa bagi kami. Romo Sabto menitipkan pesan-pesan yang sentral yang harus diteruskan, yakni kebaikan, kebenaran, dan kemajuan sekolah ini, dan juga hal-hal yang dihidupi oleh Romo Sabto. Jadi terima kasih Romo Sabto mampir di sini, ini rahmat bagi kami. Semoga Romo Sabto juga mendapatkan rahmat pembebasan, perjalanan yang damai menuju ke rumah Bapa, Putra dan Roh Kudus, masuk surga. Dan jangan lupa Romo Sabto, kami mohon doa supaya apa yang baik, yang benar dan suci yang Romo hidupi bisa kami teruskan, bisa kami jalani dalam perjalanan kehidupan kami di mana kami berada dengan tugas, dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Romo rintis dan Romo hidupi sampai di tempat sampai saat ini. Yang berikutnya, saya punya kesan Romo Sabto usia 60.